Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya membahas tentang UP untuk persiapan PPG Prajabatan Kimia ya. Bentar lagi mau ujian pengetahuan atau uji pengetahuan. Oke, kita masuk ke part 5. Jadi silakan teman-teman bisa nonton di part-part sebelumnya, part 1 sampai part 4 ya. Kita akan lanjutkan 10 soal lagi, kemudian nanti sistemnya adalah teman-teman bisa pause dulu ketika ingin mengerjakan bareng-bareng ya. Kemudian nanti bisa di play lagi untuk melihat jawaban dan pembahasannya. Oke, langsung aja. Untuk soal nomor 21 ya. CP-nya menguasai teori aplikasi materi pelajaran di ampus secara mendalam pada materi kesetimbangan kimia. Indikator esensialnya menentukan derajat disosiasi dan tetapan kesetimbangan suatu reaksi kesetimbangan disosiasi. Oke, nomor 21 itu soalnya jika tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2X plus 2Y itu menghasilkan 4Z ya, adalah 0,04, maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2Z menghasilkan X plus Y adalah, yuk kita satu-satu, 2X plus 2Y itu akan menghasilkan 4Z 4Z ya. KC-nya itu 0,04. Dilihat dulu teman-teman. Di sini reaksinya yang kita cari adalah Z-nya itu koefisiennya 2. Kemudian awal itu kan 4Z ya, Z-nya 4, berarti kan otomatis dibagi 2. Masih ingat nggak teman-teman? Kalau kesetimbangan kimia itu reaksinya dibagi 2, artinya adalah di akar. Oke? Kita tulis dulu reaksinya. 2Z menghasilkan X plus Y. Berarti karena dibagi 2, berarti KC-nya itu artinya adalah di akar 0,04 ya. Berarti KC-nya berapa teman-teman? KC sama dengan 0,2 ya kan. Nah, bisa dilihat teman-teman. Di sini reaksinya kan dibalik ya. Dibalik, kalau dibalik itu artinya adalah di seper. Berarti seper KC. Berarti tadi ini kan 1/0,2. Berarti berapa teman-teman? 5. Jadi KC pada reaksi tersebut adalah 5. Oke? Berarti sih jawabannya adalah yang E. Ingat-ingat teman-teman. Lanjut. Cara pembelajarannya masih sama, yaitu materinya kesetimbangan kimia. Indikator esensialnya menentukan jumlah zat dalam reaksi kesetimbangan yang telah mengalami pergeseran. Jadi soalnya nomor 22, dalam ruang 1 liter dimasukkan 4 mol HI lalu terurai menurut reaksi. 2 HI menghasilkan H2 plus I2. HI yang terurai sebesar 25% setelah kesetimbangan tercapai dan volume diperbesar menjadi 2 liter, maka derajat disosiasi yang baru sebesar. Nah, kalau ada soal kayak gini teman-teman, kita tulis dulu ya reaksinya mula-mula terurai sisa, karena derajat disosiasi itu kan nanti pakai persamaannya adalah mol mula-mula bagi mol terurai ya. Yuk kita tulis reaksinya berarti 2 HI menghasilkan H2 plus I2. Ini kan ada mula-mula terurai setimbang atau sisa ya teman-teman ya. HI itu kan mula-mula adalah 4 mol ya teman-teman. Nah, karena di sini diketahui HI yang terurai itu adalah 25%, artinya kita nyari mol terurainya berapa. Mol terurai itu rumusnya adalah 25% kali 4 dari mol mula-mula ini ya. Jadi 25% dari mol mula-mula maksudnya teman-teman. Jadi berapa ini teman-teman? Berarti 100 bagi 100 ya, itu sama dengan 1. Berarti di sini mol terurainya adalah 1 mol. Oke. Berarti di sini sisanya atau setimbangnya adalah 3 mol. Yang ditanyain apa teman-teman? Rumusnya adalah derajat disosiasi ya, tulis di sini ya. Derajat di pakai T ya, bukan pakai D ya, sorry T. Disosiasi itu sama dengan mol. Sorry teman-teman, tadi saya bilangnya itu ya mula-mula bagi terurai ya. Rumusnya adalah mol terurai dibagi mol mula-mula.
Berarti terurainya berapa? Terurainya tadi kan ini. Terurainya adalah 1 per mula-mulanya adalah 4. Berarti berapa teman-teman? 0,25. Atau kalau kita persenkan berarti 25%. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Berarti yang kita bandingkan adalah mol terurai bagi mol mula-mula. Ya gitu teman-teman ya. Lanjut. Capaian pembelajarannya menguasai teori aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi kimia larutan. Indikator esensialnya mengkonversi satuan konsentrasi suatu larutan. Soal nomor 23, kemolalan larutan NaCl 10% dalam air adalah berapa? Diketahui MR-nya NaCl itu 58,5. Yuk kita cari kemolalan. Kemolalan itu disimbolkan dengan M kecil. Ini bukan massa ya, tapi molal ya. Jadi molal itu rumusnya adalah apa teman-teman? 1000 per massa pelarut dikali massa terlarut bagi MR ya. Kita bedakan terlarutnya mana, pelarutnya mana teman-teman. Air itu termasuk pelarut atau zat terlarut? Betul ya. Pelarut. Oke. NaCl berarti sebagai zat yang terlarut. Nah, di sini kan udah diketahui kalau zat terlarutnya 10%. Berarti pelarutnya berapa di sini? Berarti pelarutnya adalah 100 dikurangi 10. Berapa teman-teman? 90% gitu. Jadi kan karena dalam suatu larutan kan 100%. Jadi kalau udah diketahui persentase yang satu, berarti persentase yang lain itu kita tinggal kurangi 100 aja, oke? Ya lanjut. Berarti di sini 1000 bagi massa pelarutnya di sini 90 ya. Dikali massa terlarutnya 10 per MR-nya udah diketahui 58,5. Udah tinggal hitung teman-teman. Coret, ya kan? Terus berapa teman-teman? Berarti kan ini karena dikali kan 1000 dibagi dengan 526,5. Jawabannya adalah 1,89 teman-teman, atau setara dengan 1,9 molal. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, mantap. Lanjut. CP-nya masih sama. Indikator esensialnya menganalisis pH larutan asam lemah atau basa lemah. Yuk, kalau untuk mengetahui asam lemah, basa lemah kan kita bisa lihat dari Kb atau Ka-nya yang diketahui ya, kalau di soal ya. Jadi itu cirinya adalah dia sisa nyawanya adalah lemah. Di sini diketahui senyawanya adalah LOH, ya kan? Molaritasnya udah diketahui 0,3 molar, Kb-nya udah diketahui. Di sini kita disuruh nyari pH-nya berapa, ya kan? Langkah pertama kita reaksikan dulu, diuraikan LOH menghasilkan L+ plus OH min. LOH itu 0,3 molar, ya kan? Kb-nya udah diketahui di sini, Kb-nya 3 kali 10 pangkat min 5. Berarti caranya gimana teman-teman? Kita nyari konsentrasi OH-nya dulu untuk mencari pOH, ya kan? Rumusnya adalah akar dari Kb kali MB. Kb-nya itu 3 kali 10 pangkat min 5 dikali 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, berarti berapa teman-teman? Akar 9 kali 10 pangkat min 6. Berapa ini berarti? 3 kali 10 pangkat min berapa? 6 bagi 2. Karena kalau misal diakalin bagi berarti 3, ya kan? Nah, pOH-nya berapa? Berarti 3 min log 3. Yo, masih ingat gak teman-teman pH-nya? Nyari pH gimana? Berarti 14 min pOH atau 14 min dikurung ya teman-teman, jangan lupa 3 min log 3. Berarti berapa? 14 kurangi 3, 11 plus log 3. Berarti jawaban yang tepat yang A. Sip. Paham ya teman-teman ya? Lanjut. Capaian pembelajaran menguasai teori aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi kimia larutan. Indikator esensialnya menganalisis grafik titrasi asam basa dan penggunaan indikator yang tepat. Soal nomor 25. Berikut diberikan suatu kurva titrasi asam basa hasil percobaan untuk menentukan konsentrasi larutan KOH 40 mili. Ini ada grafiknya ya. Grafik kurva titrasinya. Jika asam yang digunakan untuk titrasi adalah HCl 0,1 molar, maka konsentrasi larutan KOH yang dititrasi adalah. Teman-teman ingat kalau ada soal seperti ini, teman-teman pakai rumus pengenceran. Oke, satu isi dulu ya.
Pengenceran rumusnya gimana teman-teman? Gampang sekali. M1 V1 kali N1 sama dengan M2 V2 kali N2. Ini tuh adalah N itu untuk penyebutan valensi ya ini teman-teman ya, valensi. Kalau ini satu biasanya saya anggapnya adalah asam ya. Kalau semisal M2 V2 N2 itu basa ya. Untuk mempermudah aja. Oke? Kita masukkan satu-satu di sini. M1 udah ada belum? Di sini ada KOH 40 mili, artinya adalah volumenya basa, ya kan? Kemudian di sini ada 0,1 molar adalah molaritasnya asam. Mana lagi yang diketahui? Ini pada saat mencapai titik ekuivalen, kan pada volume 40, volumenya HCl, berarti volume asam. Tinggal kita masukkan. Kita nanti pertanyaannya adalah nyari apa? Konsentrasi larutan KOH atau MB yang kita cari, oke? Yuk kita masukkan, berarti M1 V1 kali N1 sama dengan M2 V2 kali N2. Oke, ini anggap aja adalah HCl ya. Terus ini anggap aja yang kok NaOH, sorry, KOH ya. KOH. Terus dulu. Ini anggap aja KOH. M1 tadi kan diketahui atau MA ya, itu kan 0,1 dikali volume asamnya itu 40 dikali N. Valensi untuk HCl itu kan karena hanya satu berarti satu ya. Kemudian molaritas asamnya sudah diketahui belum? Molaritas basanya belum, atau kita sebut sebagai MB aja ya, atau M2 ya, M2 aja lah. Kemudian V2 itu volume basanya 40 ya, kali 1 karena KOH kan OH-nya 1. Udah tinggal 4 ya kan, 4 sama dengan 40 M2, berarti M2 nya berapa teman-teman? 0,1. 4 bagi 40 ya teman-teman ya, berarti M2 nya sama dengan 0,1 molar, berarti jawaban yang tepat yang A. Oke, 0,1 molar. Sip. CP-nya masih sama, kemudian indikator esensialnya mengidentifikasi campuran yang menghasilkan larutan penyangga. Diberikan beberapa larutan sebagai berikut, ada larutan 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini ya. Campuran dua larutan yang dapat membentuk larutan penyangga. Ingat-ingat teman-teman, larutan penyangga itu artinya adalah larutan penyangga atau kita sebut sebagai buffer ya. Larutan buffer itu adalah larutan yang dapat apa teman-teman, mempertahankan pH. Berarti ketika ditambah asam ataupun basa itu berubahnya cuma sedikit pH-nya ya. Yuk lanjut. Untuk mengetahui dua campuran mana yang termasuk asam dan basa, teman-teman di sini harus tahu jenisnya. Kalau penyangga, jenis penyangga itu kan ada jenis penyangga kan ada dua ya kan teman-teman, ada penyangga asam dan penyangga basa ya kan. Penyangga asam itu campuran dari apa teman-teman? Asam lemah plus basa kuat ya kan. Kalau penyangga basa itu campuran dari basa lemah dan asam kuat. Ingat-ingat teman-teman, sifat penyangga itu penentuannya adalah dari yang lemah ya. Jadi di sini penentuan kenapa sifatnya di sini asam, karena yang lemah adalah yang asam. Kenapa di sini sifatnya basa? Karena di sini adalah penentuan sifat adalah yang lemah gitu ya. Nah, kalau ada soal yang kayak gini, berarti karena kita konsepnya di penyangga itu pakainya adalah MRS ya, maka mol yang sisa ketika MRS itu adalah mol di lemah dan garam ya. Misal contohnya di sini ada larutan, atau langsung aja ya, acuannya tak kasih tips ini, acuannya bintang ya, acuannya adalah mencari mol senyawa lemah yang besar. Kalau aku bisa kayak gitu teman-teman. Jadi kalau mol senyawa lemahnya itu yang besar dan senyawa kuatnya itu yang kecil. Jadi nanti biar ada sisa di yang lemah, berarti kan molnya harus lebih besar yang lemah toh. Nanti kan yang habis bereaksi kan yang kuat. Maksudnya kayak gitu. Punya gambaran nggak? Contohnya nih, gini.
Misal aku pilih 1 dan 3 ya. Coba dilihat di situ. Kan ada KOH ya kan? Ada reaksi antara KOH dan HCN. Menghasilkan apa teman-teman? KCN plus H2O ya kan? Ada mula-mula terurai sisa. Kita buktikan apakah nanti yang sisa adalah berada di yang lemah. Oke. Wah, nggak apa ya, nggak bentuk ya garisnya ya. KOH itu di sini kan untuk mencari mol kan molaritas kali volume. Jadi 200 kali 0,1 kan 20 ya kan teman-teman? 20 milimol. Kemudian di sini HCN 200 kali 0,2 kan berarti 40 milimol. Ya, coba kita masukkan ke sini. KOH itu kan 20, HCN kan di sini 40. Berarti untuk reaksi pembatas yang habis duluan kan yang KOH karena di sini molnya lebih kecil. Nah, KOH sebagai basa kuat habis, HCN sebagai asam lemah dia masih ada sisa dan garam. Inilah yang dinamakan sebagai penyangga. Jadi, ingat-ingat teman-teman, untuk syarat penyangga atau ciri-ciri penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Kemudian yang kedua adalah untuk penentuan sifatnya itu dari yang lemah ya teman-teman. Kemudian ketika kalian melakukan perhitungan MRS atau MTS, molar-molar terurai sisa, itu yang masih sisa adalah mol di bagian yang lemah dan garam. Itu kunci dari penyangga. Berarti di sini jawabannya adalah yang 1 dan 3. Gitu. Coba yang lain. Misalnya 1 dan 3, 1 dan 2, KOH dengan CH3COH. Di sini kan basa kuat dan asam lemah, tapi kan di sini molnya sama, 20 dan 20. Berarti kan malah bukan penyangga, tapi hidrolisis seperti itu ya. Next ya, kita lanjut. Jawabannya masih sama, indikator esensialnya menganalisis hubungan antara hasil kali kelarutan dengan pH larutan. Ini masuk ke KSP teman-teman ya. KSP itu kalau sekarang, kalau di LKS SMA itu udah dihilangkan ya. Maksudnya adalah ke perguruan tinggi, maksudnya kalau KSP pendalamannya. Jadi kalau materi-materi SMA sekarang tidak diinkludkan KSP-nya gitu. Jadi setelah materi titrasi langsung ke koloid. Ya, tapi coba kita review lagi aja, barangkali nanti ada soal yang keluar mirip seperti ini, KSP ya. Nomor 27, tetapan KSP CaOH 2 kali adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Jika pH larutan CaCl2 2 kali 10 pangkat min 3 molar, lalu dinaikkan dengan menambahkan NaOH, maka endapan akan terbentuk setelah pH berapa kira-kira teman-teman? Yuk, kita perhitungan di slide berikutnya aja ya, biar lebih banyak areanya. Nomor 27, kalau ada soal seperti ini kita analisis dulu ya. Berarti di sini ada KSP, kita tulis satu-satu dulu. KSP CaOH 2 kali itu 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian CaCl2 berarti molaritas yang diketahui ya. CaCl2 itu 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Dinaikkan dengan menambahkan. Jadi yang bereaksi dengan NaOH itu CaCl2. Berarti nanti ada reaksi CaCl2 plus NaOH akan menghasilkan reaksi apa teman-teman? NaCl plus CaOH 2 kali. Nah, endapan yang terbentuk setelah pH. Berarti di sini yang ditanyakan adalah pH-nya berapa. Wah, bagaimana teman-teman caranya? Yuk, step 1. Cara pertama adalah kita uraikan dulu CaCl2. Karena ketika bereaksi dengan NaOH, berarti kan nanti ada senyawa Ca-nya yang masuk kan? Ya kan? Yuk, kita uraikan dulu CaCl2 menghasilkan apa teman-teman? Ca2 plus dan 2 Cl min, ya kan? Nah, CaCl2 tadi kan ada, udah setara belum? Ca udah benar 2 Cl min udah benar ya. Reaksinya udah setara ya. CaCl2 kan 2 kali 10 pangkat min 3. Ca-nya berapa? Berarti di sini karena molnya sama, berarti sama 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kalau ini 2 Cl min berarti berapa? 2 Cl min berarti kan karena 2 kali 10 pangkat min 3. Atau di sini kita sebut sebagai 4 kali 10 pangkat min 3, oke? Nah, setelah kita udah dapat molar dari masing-masing ion, ya kan? Bisa diperhatikan teman-teman di sini ada kata kuncinya. pH larutan CaCl2 lalu dinaikkan dengan menambahkan. Ketika menambahkan dengan NaOH, berarti kan ada penyumbangan ion OH- yang masuk ke dalam CaCl2 sehingga terbentuk CaOH 2 kali, ya kan?
Coba kita tuliskan reaksinya, atau gini aja tak tuliskan ya. Jika ditambah dengan NaOH, maka akan menyumbang OH- sehingga terbentuk jelek sekali, sehingga terbentuk CaOH 2 kali, ya kan? Kemudian kita bisa melihat apakah ada endapan terbentuk atau enggaknya itu. Jadi endapan mulai terjadi saatnya kita mencari yang namanya KSP, ya, atau KSP ya teman-teman ya. KSP atau KSP teman-teman. Kita nyari KSP untuk endapannya ya, atau KSP lah. Tapi kan di sini nggak ditanyain berapa endapannya kan ya. Ya udah KSP aja, karena yang diketahui di soal juga KSP. Jadi KSP apa yang ditanyain berarti di sini, karena yang terbentuk adalah nanti ini CaOH 2 kali, berarti KSP CaOH 2 kali menghasilkan apa? Konsentrasi Ca2+ sama OH- kuadrat. Oke. Yuk KSP tadi kan sudah diketahui ya, 4 kali 10 pangkat min 6. Konsentrasi Ca2 kalinya berapa ini? Ini kan. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, yang kita cari adalah konsentrasi OH-nya, teman-teman, karena kita kan mau nyari pH-nya berapa ya kan? Berarti nyari pOH-nya dulu. Kita lanjutkan ke atas ya. Berarti di sini tinggal kita hitung. Ini bisa kita coret-coret dulu ya biar gampang ya. Berarti ini di sini 2, di sini berarti berapa teman-teman? 3 ya. Ya kan? 3 atau 2? 6 bagi 6 sisanya 3 ya. Terus berarti 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan konsentrasinya OH- kuadrat. Nah, berarti kalau kuadrat kayak gini, berarti kan di sini untuk menghilangkan dengan cara di akar. Oke? Di akarnya berarti 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan konsentrasinya OH-. Berarti berapa? 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, berarti berapa teman-teman? Konsentrasi OH-nya berarti kan 0,1 10 pangkat min 1 ya. Berarti pOH-nya itu 1, kemudian pH-nya sama dengan 14 min 1 sama dengan 13. Ini teman-teman, berarti jawabannya yang E. Ya, lanjut ya. pH-nya udah ketemu, kita lanjutkan ke nomor 28. Cara pembelajarannya masih sama ya, tentang materi kimia larutan. Indikator esensialnya memprediksi terjadinya pengendapan dari pencampuran 2 jenis larutan. Jika 200 ml larutan NaCl 10 pangkat min 3 molar dicampurkan dengan 300 ml larutan PbNO 2 kali 10 pangkat min 3 molar dan KSP PbCl2 sama dengan 10 pangkat min 8, maka nilai Q sebesar, berarti nyari KSP-nya berapa ya? Yuk kita cari 1128 ya. Nomor 28 itu teman-teman kita nyari molnya dulu ya. Mol dari NaCl itu berapa? Mol kan sama dengan molar kali volume ya teman-teman. Berarti 10 pangkat min 3 dikali dengan 200. Berapa teman-teman? 0,2 milimol ya kan. Kemudian kita nyari mol yang PbNO3 2 kali, molaritas kali volume juga, berarti di situ berapa teman-teman? 2 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 300, berapa teman-teman? Berarti 600 kali 10 pangkat min 3 itu 0,6 milimol. Nah, kalau udah ketemu mol masing-masing, karena kalau misal kita mau nyari KSP itu kan butuhnya adalah molaritas, tapi karena di sini yang ditanyakan itu adalah
QSP dari PbCl2 kan di situ. QSP-nya PbCl2 berarti kita reaksikan dulu ya. Kalau NaCl direaksikan dengan PbNO3 dua kali kan akan menghasilkan PbCl2 plus NaNO3 ya kan. Coba kita reaksikan dulu, setarakan, berarti di sini 2, kemudian di sini juga 2 Pb-nya. Oh, sorry, 2-nya di Na. Ini ya. Nah, Na2, Cl2, Pb-nya 1, NO-nya, NO3-nya 2. Udah ya, teman-teman. Nah, di sini tadi kan molnya NaCl itu 0,2, kemudian Pb itu 0,6. Nah, yang kita butuhkan adalah molaritasnya, teman-teman. Berarti kita nyari molaritas dari, karena yang kita carikan nanti ini QSP dari ini toh, QSP-nya berapa. Berarti kan kita butuh yang namanya konsentrasi Pb, ya kan, konsentrasi PbNO3, karena PbCl2 itu kan campuran dari PbNO3 dan NaCl, ya kan. Pakai volume total, berarti mol konsentrasi, berarti mol per volume total. Berarti molnya tadi kan PbNO3 kan 0,6, per volume totalnya itu 200 ditambah 300, berarti berapa teman-teman? 0,6 bagi 500 berapa? Berarti 1,2 kali 10 pangkat min 3, ya kan? Atau kita bisa pakainya 12 kali 10 pangkat min berapa teman-teman? 12 kali 10 pangkat min 4. Jangan kayak gini toh. Yuk, kita lanjutkan. Kalau misal konsentrasi NaCl, ya kan? Konsentrasi NaCl berarti mol per volume total. Molnya itu kan 0,2 dibagi 200 tambah 300 itu 0,2 bagi 500 berapa teman-teman? 0,4 kali 10 pangkat min 3 atau 4 kali 10 pangkat min 4. Oke. Ketika kita udah ketemu kayak gini kan langsung kita nyari QSP. QSP pakai rumus apa teman-teman? Pb, ya kan? Pb2 plus sama NO3 min. Pb-nya, oh kok Pb? Cl ya, sorry teman-teman. Pb2 plus dan 2 Cl min. Dan Cl. Kayak gini teman-teman. Berarti di sini kan tadi 12 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. Berarti kan jawabannya berapa teman-teman? Ini 12 kali 10 pangkat min 4 kali 16 ya. 16, 4 kuadrat kan 16, 16 4 kali 4. Ya kan teman-teman, benar toh? 16 kali 10 pangkat min 8. Coba dikalikan teman-teman. Berapa ini? 16 kali 16 kali 12. Berarti kan 8, oh 8, sorry 12. 3, 6, 1, berarti 182 kali 10 pangkat min 12. Atau kita bisa sebut 18. Di sini pangkatnya min 12 semua ya. 12, 4 kali 10 pangkat min 4, 2 kali dikuadratkan kan 8. Oke, ternyata tidak ada jawabannya teman-teman ya. Di sini kan malahan 4,8 kali 10 pangkat min 12, 12, 12, 7, 7. Kalau ini pangkatnya sih bener ya. Kalau misal beracuan dari 10 pangkat min 12, kita bandingkan dengan yang awal KSP-nya yang segitu, 10 pangkat min 8, otomatis kan ini lebih kecil, ya kan? Kalau QSP lebih kecil daripada KSP, itu kan artinya tidak terjadi endapan.
Ini jawabannya tidak terjadi endapan teman-teman. Tetapi di sini QSP-nya tidak ketemu. Kalau saya ya. Coba teman-teman menghitung juga. Barangkali ada perhitungan yang keliru. Tapi rumusnya kayak gini. Urut-urutnya kayak gini. Oke. NaCl 2 kali 8 64. Tidak terjadi endapan. Berarti di sini tidak ada opsinya ya teman-teman ya. Tidak ada opsinya. Tidak ada opsinya teman-teman. Kalau teman-teman ketemu jawaban nomor 28 silahkan nanti tulis di kolom komentar. Oke? Sip. Oke teman-teman, seperti itu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Capaian pembelajarannya masih sama, indikator esensialnya membandingkan sifat koligatif larutan dengan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. 29 tekanan osmosis larutan yang mengandung 12 gram urea MR60 dalam 2 liter larutan pada suhu 27 derajat Celcius adalah, diketahui R-nya 0,082. Masih ingat teman-teman, kalau di sifat koligatif tekanan osmosis itu disimbolkan dengan pi. Ya. Jadi rumusnya itu adalah pi sama dengan MRT ya. Ingat-ingat kalau di sini urea artinya kan berarti non elektrolit ya. Non elektrolit berarti tidak pakai I. Oke, langsung aja MRT. Oke. M itu molaritas teman-teman ya. Kita pakainya adalah rumusnya 1000 massa per ml kali 1000 per volume dikali massa per ml. Sama aja ya teman-teman ya. Dikali 0,082 dikali dengan T itu suhu ya. Suhu dalam sel Kelvin. Oke, langsung kita masukkan 1000 per V. Volumenya berapa? Oh teman-teman, di sini pakainya adalah liter. Biar gampang kita pakai 1 per aja ya. 1 per V aja. Ini 1000 itu untuk volumenya mili. Biar gampang aja sih teman-teman. Sama aja sebenarnya. 1 per V berarti 1 per 2 dikali masanya berapa? Masanya massa terlarutnya berarti kan 12 per 60. Oke? Dikali 0,082 dikali T-nya. Suhunya kan di sini 27. Berarti 27 ditambah berapa biar jadi Kelvin? Tambah 273. Berarti berapa teman-teman? Ini bisa dicoret-coret. Ini dapatnya kan 5 ya kan? 1/5. Kemudian bisa dicoret lagi atau tidak? Oke, kalau tidak ada 1/10 ya teman-teman, dikali 0,082 dikali dengan berapa ini kalau ditambahkan? 300. Kita coret-coret. Nah, dikalikan berapa teman-teman? Dapatnya adalah 2,46 atm. Sip, dapat ya. 29B. Gampang teman-teman ya kalau sifat koligatif. Tinggal masukkan angkanya, kemudian diubah maunya seperti apa, diubah dalam bentuk Kelvin ataupun diubah dalam bentuk liter ya, tadi volumenya ya pakai 1/V. Oke, lanjut. Soal terakhir. Indikator esensialnya memprediksi massa molekul relatif zat elektrolit atau non elektrolit berdasarkan sifat koligatifnya. Oke, nomor 30. Suatu zat X sebanyak 5,4 gram dilarutkan dalam 180 gram air. Larutan X memiliki tekanan uap jenuh 117,657 mmHg, sedangkan pada suhu yang sama, air murni memiliki tekanan uap jenuh 118 mmHg. Massa molekul relatif zat tersebut adalah, di sini yang ditanyakan adalah MR-nya. Yuk, gimana caranya? Yuk, kita bedah satu-satu ya. Nomor 30. Itu kita harus tahu dulu yang dicari adalah MR-nya, oke? Nah, di sini diketahui atau tulisi dulu ya, diketahui biar nggak bingung, oke? Diketahui berarti di sini 5,4 gram itu adalah massa terlarutnya. 5,4 gram. Kemudian terus diketahui massa pelarutnya 180 gram air. Ini kan air tadi. Terus tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh itu apa teman-teman? Tekanan uap jenuh itu adalah P. P ya. P-nya 117,657 mili raksa. Oke. Lanjut. Sedangkan pada suhu yang sama air murni memiliki tekanan uap jenuh. Berarti tekanan uap jenuh air itu P0 ya. 118 mmHg. Nah, yang ditanyakan teman-teman tanya itu MR-nya berapa? MR berarti di sini langkah pertama yang harus kita cari itu adalah kita nyari delta P-nya dulu teman-teman. Ya, masih kan nggak rumusnya? Mencari
delta P atau penurunan tekanan uap. Suaranya sampai kayak gini. Nah, delta P itu sama dengan P0 min P. Ini ya teman-teman ya. P0 berapa? 118 dikurangi 117,657. Berapa teman-teman? 0,343. Ini delta P-nya. Ini belum selesai. Kita nyarinya MR, oke? Nah, setelah nyari ini, kita analisis dulu. Kalau kita mau mencari MR, MR-nya zat terlarut, berarti di sini kita tulis ya, mencari MR. Kita pakai rumus apa teman-teman? Masih ingat gak rumus yang penurunan tekanan uap kayak gini tapi hubungannya dengan XT? Jadi delta P sama dengan XT kali P0. Yo, iki pokoknya iki rumus paten nih teman-teman ya. Delta P sama dengan XT kali P0. Kita langsung masuk ke sini ya. Lanjutan. Tadi kan tak tulis lagi ya, delta P sama dengan XT kali P0. XT itu adalah fraksi mol, teman-teman. Fraksi mol zat terlarut. Berarti rumusnya apa? Mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut dikali dengan P0. Ini delta P ya. Yuk kita masukkan satu-satu. Tipsnya teman-teman, biar kalian gak bingung. Jadi NT itu artinya kan mol terlarut. Itu rumusnya adalah massa per mr. Jadi teman-teman tidak usah langsung nulisin massa per mr kayak gitu, malah bingung. Jadi nt biar nt aja. Nanti kita nyari mr-nya di belakang, oke? Delta P-nya tadi kan udah ketemu ya. Delta P-nya kan 0,343 sama dengan nt, tetap nt aja. Nt plus np. Np itu mol pelarut. Berarti massa air per mr air, ya kan? Dikali P0 nya itu 118. Yuk kita masukkan 0,343 sama dengan NT, biar tetap NT. Ini juga NT ditambah massa air itu kan 180. 180 dibagi dengan 18 mr air, ya kan? Berarti ini kan bisa dicoret-coret dapetnya 10. Oke teman-teman. Nah setelah ini dikali 118. Yang ini perhitungan yang bawah itu kita kalikan ke atas teman-teman ya. Berarti kan 0,343 NT ditambah dengan berapa teman-teman? 3,43 sama dengan ini kalikan ini, berarti 118 NT. Oke. Nah, selanjutnya berarti di sini kita pindah ruas teman-teman. Berarti 118 NT 118 NT dikurangi 0,343 NT, jangan lupa. Berarti berapa teman-teman? Ini dikurangi berapa teman-teman ya? Dikurangi 3,43 sama dengan berarti 117,657 NT. Tak taruh atas ya teman-teman ya. Lanjut ke atas. Berarti di sini 3,43 per 117,657 sama dengan NT. Berarti NT-nya berapa teman-teman? Bukan nice try ya, ini adalah mol terlarut. Berarti berapa? 0,0291. Oke. Nah, setelah dapat NT, ini baru kita nyari MR. Tadi kan kalau NT mol terlarut itu kan rumusnya itu ke mol sama dengan massa per MR. Oke. Jadi molnya ini kita masukkan 0,0291 kali masanya berapa tadi? MT terlarutnya ini kan 5,4 per MR. Nah, itu gampang ya teman-teman. MR sama dengan berapa? 0,3 ya. Ini kita anggap aja adalah Bentar teman-teman. Aduh. Keliru. Gini teman-teman. Biar teman-teman tidak kebingungan menghitungnya, ini kita anggap aja adalah 0,029 itu kan sama dengan 0,3 ya. 0,03 sama dengan 5,4 per MR. Berarti MR-nya berapa teman-teman? MR-nya dapatnya adalah 180. Oke, teman-teman coba cross check lagi coba. Kalau misal sih ya 0,03. Oh, sebentar. Keep. Wait. 0,03
Kalau 0, bener ya? 5,4 dibagi 0,03. Oh bener teman-teman, 180. Yuk kita lanjutkan. 180 ya. 180. Berarti jawabannya benar yang? Jangan lupa gram per mol. Jawabannya adalah yang A. Wah, mantap mantap mantap. Akhirnya selesai teman-teman, 10 soal tentang kompetensi profesional ya, soal-soal kimianya. Wah, dari tadi ya materi yang dari kesetimbangan, kemudian fraksi mol ataupun sifat kimia dan sifat koligatif dan lain-lain ya teman-teman yang udah kita bahas. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video updatean dari saya terkait dengan soal-soal UP PPG kayak gini ya. Jadi di sini kita juga belajar bareng ya teman-teman. Kita saling cross check aja. Kalau misal ada yang keliru perhitungannya ataupun mau ada kritik saran, boleh nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semangat terus untuk para pejuang PPG ya. Sebentar lagi kita mau lulus, oke? Oke, terima kasih teman-teman. Tunggu aja video berikutnya ya, berarti part 6. Oke, tunggu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video ya teman-teman. Bye-bye.